Aduh, pakai apa bayarnya? Oke guys, good morning guys, selamat pagi Indonesia. Apa kabar para pemirsa dimanapun berada? Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran dan dimurahkan rezeki yang berlimpah-limpah ya kepada para penonton semuanya. Ini bisa nganterin bebek tadi. Sekarang kita mau ke cari sarapan. Biasa lah ya sarapan mah. Carinya ketoprak, kanan sarapan favorit ya, ketoprak. Ayolah. Biasa ya kita beli ketoprak di Jati. Oh ya, gimana nih teman-teman nih view-nya? Berubah nih view-nya ya. Ini bukan saya letakkan di teman-teman tebak sendiri deh nih, saya naruh kameranya di mana. Ayo mountingnya kayak mana, ayo. Enak nggak ya view-nya ya yang kayak gini dibandingkan yang sebelumnya? Ayo gimana, ayo. Merah nih. Ini kita melewati sawahan. Iya. Ini ya, bisa teman-teman lihat nanti ya kelemahannya itu apa sih. Wih, saya lupa pakai sarung tangan. Tadi perasaan udah disiapin deh sarung tangannya di rumah tadi ya, mau dipakai ya. Berarti sarung tangannya taruh di mana ya? Lupa pakai sarung tangan. Alhamdulillah hijau. Gas, oke gas. Nah ini yang salah nih, yang belok ke kiri itu ya, main belok aja dia, nggak punya otak dia, kiranya belok diutamakan gitu kan, yang lurus minggir. Itu biasanya orang-orang kayak gitu tuh ya, yang dia bikin SIM, dia pakai mobil dan dia tidak mau mempelajari aturan-aturan yang berlaku ya. Sama seperti kita beli barang loh. Misalnya kita beli HP kan ada manual booknya tuh, atau kita beli kamera kan ada manual booknya tuh, kita beli gimbal ada manual booknya gitu kan. Nah, kadang kan manual book itu ya dibuka, habis itu diterlantarkan gitu ya, didiamkan ya, dicuekin gitu. Nah, hijau ya, kita belok ke kanan. Nah, jadi gitu. Jadi pas ketika nanti ada sesuatu bermasalah misal atau nggak ngerti gitu kan, nanti dia gabung ke komunitas kan ya. Dia bertanya-tanya nanti, kamu bertanya-tanya gitu. Dia nanya-nanya nanti kan sama orang. Padahal dia cukup dia buka aja itu manual booknya, dibaca di situ gitu kan. Kalau nggak mau buka-buka kotak lagi ya, misalnya udah di packing lagi, itu manual booknya sudah masuk di dalam kotaknya dimasukin ke dalam lemari atau kotaknya pun dibuang gitu kan. Kita kan punya namanya telepon pintar ya. Jadi telepon pintar tuh jangan teleponnya aja yang pintar, kitanya enggak gitu ya. Dicarilah di situ ya manual booknya, atau di searching lah di situ ya, apa sih yang menjadi kendala yang kita hadapi gitu. Kalau nggak ketemu juga baru kita bertanya sama orang-orang gitu ya, karena mungkin sudah ada yang mengalami dan sudah mendapatkan solusinya. Seperti itu guys. Nah, sama kayak gitu juga mobil itu ya. Kita mengendarai mobil kendaraan di jalan raya tentu ada aturan-aturan yang harus kita pahami gitu. Maka itu kita pelajari, jangan sekedar aja. Oke, sesampai nih nanti kita lanjut lagi ya, parkir dalam aja. Pedas satu, yang biasa satu, bungkus 2 saja. Ini iya, pindah posisi dia.
Mas, berapa itu Mas? Oh, berarti cewek tahu. Bayarnya pakai ladiang ya? Pakai ladiang. Ladiang. Saya nggak punya keris soalnya. Oh, ladiang. Oke, sudah masuk ya? Berhasil. Merah yang pedas. Oke, makasih. Mari, Mbak. Udah selesai kita beli ketoprak tadi ya guys ya. Jadi saya tadi tidak bawa uang cash dan HP yang ada mobile bankingnya pun tinggal semua tadi ya, karena saya simpan di satu HP mobile banking saya semua di sana. Jadi saya nggak bisa bayar pakai non tunai. Baru ingat kalau untung ada satu HP ini, satu HP besar saya, Android saya ada Gojek di sini, dan ternyata Gojeknya pun dia bisa untuk bayar apa ya, GoPay-nya bisa untuk bayar ya, untuk membayar lah gitu ya. Aduh, kalau nggak tadi bingung mau bayar pakai apa, wah nih tadi belanja gitu kan, duit cash kagak bawa. Untung ada itu satu tadi aplikasi nyangkut di HP Android saya ya, HP besar saya. Jadi kita bisa melakukan transaksi pembayaran. Aduh, itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nggak punya uang cash itu memang harus, sekarang itu cashless itu sudah mulai banyak ya digunakan lah ya. Jadi kita nggak perlu bawa uang cash lagi ya. Untungnya tadi ada tadi guys, karena di dompet saya ingat uang saya sudah habis kemarin ya. Saya nggak ada simpan uang lagi, uang cash maksudnya ya, nggak ada ngambil uang cash lagi saya kemarin nih. Yes. Nah, bingung tadi nih, waduh kok main pesen-pesen aja, nggak cek-cek dulu. Pas nengok tadi, pas pegang kantong kan, waduh HP satu lagi tinggal HP yang ada mobile bankingnya tinggal. Nah, jadi kita lanjut lagi ya. Tak kayak tadi gitu ya, yang para pengendara ini ya kadang tidak mau memahami, dan banyak itu selain mereka tidak mau memahami aturan berlalu lintas itu karena keegoisan mereka ya. Di dalam berkendara ya. Karena banyak para pengendara ini mereka ingin selalu didahulukan ya. Padahal dia nggak ngapa-ngapain ya, kekejar waktu juga enggak gitu, cuman harus didahulukan gitu. Egois ya, egoisnya tinggi kadang ya di jalan itu ya. Nah ini kan, tuh dia main keluar aja kan, nggak lihat-lihat dulu dia ke kanan gitu kan. Nah, jadi keegoisannya itu mereka beranggapan bahwa tuh ketika berbelok itu tuh mereka harus didahulukan gitu, mereka yang pertama gitu untuk belok gitu. Dan mereka tidak lihat dulu para pengendara di samping ya, yang lurus ya, itu kan kadang kan banyak itu rame gitu ya. Nah, dan juga kadang netizen ya itu selalu mengatakan itu kan simpang, jalannya harus hati-hati, harus pelan-pelan gitu. Nggak semuanya harus kayak gitu ya, karena menurut aturannya yang seperti itu gitu. Jalan lurus itu memang diutamakan dibandingkan yang belok gitu. Nah, itu memang kita memang harus hati-hati ya, tetap waspada ketika kita lurus, misalnya kita kencang dan ada misalnya gang ya, persimpangan atau tempat putar arah gitu kan, memang kita harus hati-hati, kita harus lihat gitu ada orang atau tidak gitu ya, selama itu tidak terhalangi ya oleh sesuatu gitu ya, jalan itu ya, seperti itu ya. Nih kayak saya belok tadi kan kosong itu, nah, bisa kita langsung belok aja gitu. Tapi kalau ada orang biasanya saya nggak ngerem sedikit itu, saya tahan kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh egois ya. Dan memang kalau lurus itu ya lurus, memang orang tuh mau lurus, dia tahu itu jalan dia lurus gitu ya, itu dia kencang gitu kan. Nah, jadi kita yang belok itu memang yang harus memperhatikan jalan itu ada pengendara nggak, kosong nggak gitu, ada kesempatan nggak kita untuk masuk, untuk berbelok gitu ya, seperti itu.
Memang aturannya seperti itu, undang-undangnya memang seperti itu. Nggak ada pun undang-undang, saya rasa pun memang seperti itu. Logikanya kita keluar dari gang tuh memang seperti itu, harus pelan kita. Kecuali kalian di apa ya, di sirkuit ya. Kalau di sirkuit nggak apa-apa, mau belok mau kencang-kencang dari situ ya, karena memang cuman kalian aja isinya di situ ya. Dan satu arah semua gitu isinya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kadang saya juga bingung juga sama netizen. Saya sering memperhatikan tuh ketika ada orang yang men-share video-video kecelakaan atau baik dari orang lain ataupun kejadian sendiri gitu ya. Banyak yang komen kayak gitu kan. Oh, yang lurus tuh harus hati-hati, jangan kencang-kencang lah, di situ kan ada tempat belokan gitu. Itu biasanya orang-orang yang seperti yang tidak memahami dari aturan-aturan lalu lintas yang ada ya, yang sesuai dengan undang-undang lalu lintas ya. Mereka tidak memahami itu ya. Mereka hanya memahami ya memahami seperti itu aja, kejadian di jalanan itu nggak membaca aturannya gitu. Seperti itu. Dar, gua hancurin nanti. Orang lurus dia main masuk aja. Kan yang kayak gitu tuh yang salah tadi itu kan. Saya mau lurus nih, dia mau belok mau keluar gitu kan, tapi dia nyucuk terus ya, jalan terus gitu ya, nggak mau berhenti dia dulu, kasih saya lewat dulu gitu. Saya nggak ada ngasih sen loh. Banyak orang kayak gitu sekarang. Jadi seharusnya mereka itu memang ketika bikin SIM, jadi kayaknya wajib juga gitu ya, perpanjangan SIM tuh memang harus tes gitu ya, dites ulang lagi. Memang tesnya itu bukan apa ya, bukan tes praktek ya. Mungkin kalau praktek mereka sudah kayak saya ya, mungkin saya sudah cukup mahir ya. Cuman mungkin yang perlu dites itu adalah pengetahuan mereka di dalam berlalu lintas ya. Baik itu dengan aturan-aturan yang ada, bagaimana cara-cara untuk berbelok, misalnya untuk mundur, untuk berhenti, atau keluar dari sesuatu parkir misalnya kan, kayak mana caranya gitu. Saya rasa memang seperti itu seharusnya perpanjangan SIM tuh. Harus ada tes lagi ya, tes tulis ya, tes pengetahuan ya. Bukan tes praktek ya teman-teman ya. Kalau praktek tuh saya rasa cukup lah ketika mereka baru pertama bikin SIM ya, karena ketika di jalan tentu dia harus pandai kan, kayak mana cara berbelok, berhenti, menikung, parkir mundur, gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka sudah punya SIM, seharusnya mereka ketika perpanjangan itu harus dites untuk tes tulis lagi ya, pengetahuan mereka lagi ya dalam berkendara, aturan-aturan yang betul dalam berkendaraan ya. Seperti itu ya teman-teman. Setuju nggak ya? Yakin saya pasti kalian semua pasti setuju, kecuali yang egois ya, yang selalu melakukan kesalahan ya dan tidak mau mengakui kesalahan mereka di jalan raya ya. Yakin saya mereka pasti nggak menolak itu ya. Yang suka ugal-ugalan gitu ya, yang sering dikejar orang, misalnya dimaki-maki orang, pasti nggak setuju apa yang saya bicarakan. Yakin saya. Karena mereka tahu itu, mereka membenarkan kesalahannya. Ya kan? Oke, sampai sini aja pembahasan kita pagi hari ini ya, itu mengenai tertib berlalu lintas. Jangan egois di jalan raya, selalu ikuti aturan-aturan yang ada ya, gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.